subuh. Barulah setelah itu matahari terbit dari arah barat. Nah, kata Allah, kata Rasulullah, saat malam panjang itu, itulah ibadah yang terakhir manusia di muka bumi. Kenapa? Besoknya seluruh Al-Quran Allah sudah hilangkan di muka bumi. Seluruh Al-Quran. Orang ingin melihat Al-Quran, dicari, tinggal lembaran-lembaran putih saja lagi, tidak ada tulisan. Orang-orang yang hafal Al-Quran 30 juz akan hilang seluruh hafalannya. Orang yang hafal Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad sekalipun akan hilang seluruh hafalannya dari kerongkongannya. Tidak ada lagi ibadah. Tidak ada lagi amalan kecuali di hati mereka iman Allah, Allah, Allah. Setelah itu tidak ada lagi. Kaum muslimin, Rasul mengatakan matahari itu terbitnya hanya setengah hari saja, lalu tenggelam balik di tempat dia terbit tadi, yaitu sebelah barat, dan besoknya dia terbit sebelah timur seperti biasa. Tapi Allah munculkan tanda kiamat yang nomor 6. Tanda besar kiamat nomor 6, yaitu seperti dalam surat Al-Anbiya, keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi sebanyak 3 kali kemunculan di tempat-tempat yang berbeda-beda. Binatang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan Dabbatul Ardi, binatang melata dari dalam perut bumi. Binatang ini berbulu tebal dan panjang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh berbicara dengan bahasa manusia. Dan dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Tongkat ini akan ditunjuknya kepada orang-orang kafir. Maka orang kafir itu, kata Rasulullah, menghitamlah wajah mereka, menghitamlah seluruh tubuh mereka, bagaikan punggung-punggung kuali yang hangus, hitam. Dan cincin Nabi Sulaiman akan diusapkannya ke wajah orang-orang yang beriman yang masih hidup di bumi pada saat itu. Maka kaum muslimin, orang beriman ini pun menjadi putih, bersih dan bercahaya wajahnya, sehingga benar-benar berbeda antara orang beriman dengan orang kafir. Maka setelah itu, kata Rasul, muncullah tanda besar kiamat yang nomor 7, yaitu angin lembut bertiup dari arah timur. Angin lembut bertiup dari arah timur. Angin ini sejuk, lembut. Tidak ada satupun orang yang mengenal Allah dan beriman kepada Allah di timur dan di barat, di utara dan di selatan, di seluruh permukaan bumi ini. Apakah dia tinggal dalam perut gua, apakah dia tinggal di gunung, di lembah, di pulau, di gurun Sahara, dimanapun saja ada orang beriman, angin ini akan menjemputnya, angin ini akan menyentuhnya, dan dia pun meninggal di situ. Orang beriman akan meninggal serentak di muka bumi pada saat itu. Seluruh orang yang mengenal Allah, beriman kepada Allah, apakah imannya kuat, apakah imannya sedikit, meninggal serentak. Seolah-olah binatang tadi muncul buat memberi tanda, lalu setelah putih, bersih orang beriman ini, angin itu datang menjemput kepada orang-orang yang sudah diberi tanda, dan meninggallah. Tidak ada lagi tersisa orang beriman. Faham sekarang kenapa Nabi mengatakan selama masih tersisa satu saja orang beriman di muka bumi, Allah akan tunda kiamat itu 40 hari lagi. Ini pertanda seluruh orang beriman akan Allah wafatkan secara serentak, sebagai tanda besar kiamat yang nomor 7. Artinya tanda besar kiamat nomor 8 tidak ada lagi orang beriman akan menyaksikan, yaitu penenggelaman bumi di sebelah timur. Tanda kiamat yang nomor 10, nomor 9, penenggelaman bumi di sebelah barat. Dan tanda kiamat yang ke-10 adalah munculnya api raksasa yang menggiring manusia ke wilayah Syam. Dan situlah nanti kiamat raksasa, kehancuran alam semesta terjadi. Kaum muslimin yang kami muliakan, 7 tanda besar kiamat akan disaksikan oleh orang Islam umat Nabi Muhammad. Kapan itu, Pak Kiai? Mungkin 1000 tahun lagi kah? Atau mungkin 100.000 tahun lagi? Ada yang berani mengatakan demikian? Yuk kita dengarkan sebentar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang umur umat Islam, tentang umur umat Islam ketika aku diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, sampai wafatnya orang Islam di muka bumi ini secara serentak. Allah memberikan rentang waktu yang disediakan oleh Allah untuk umat Islam lebih dari 1400 tahun, kata Rasulullah,
tapi tidak sampai 1500 tahun hitungan Hijriyah. Saya ulangi, dalam hadis-hadis yang sangat banyak, mulai dari Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai wafatnya seluruh orang Islam serentak di muka bumi ini, ada umur umat Islam yang telah Allah bataskan, yaitu lebih 1400 tahun hitungan Hijriyah, tidak sampai 1500 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, kita sudah 1400 tahun berapa sekarang? Hitungan Hijriyah. Tahun Hijriyah kita sudah berapa sekarang kaum muslimin? 1435. 1435 Hijriyah. Rasul mengatakan umur umat Islam lebih 1400 tahun dan tidak sampai 1500 tahun. Kita sudah 1435 sekarang ini. Ada hadis-hadis yang lain yang penuh dengan hitungan-hitungan matematika. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal dengan kitab fenomenal beliau, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari, yaitu judul kitabnya Fathul Bari. Beliau adalah pakar dan ahli hadis dunia, yang kitab Fathul Bari menjadi rujukan seluruh ulama-ulama besar dunia sampai hari kiamat. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi ini di dalam kitab Umur Umat Islam beliau, di Syarah Fathul Bari, dan juga dalam kitab Al-Ijarah jilid yang keempat naskah asli Arab, halaman 570-an di kitab Al-Ijarah. Juga lihat di Kitabul Fitan tentang umur umat Islam. Apa komentar Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Lebih dan kurang, mungkin lebih sedikit, mungkin kurang sedikit, umur umat Islam sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul berakhir dengan wafatnya seluruh orang Islam di dunia, lebih dan kurang, boleh jadi lebih sedikit, boleh jadi juga kurang sedikit, adalah 1476 tahun saja. Lebih dan kurang sedikit. Imam As-Suyuti mengatakan, kalau menurut hitungan saya dari hadis-hadis Nabi, 1477 tahun saja. Beda setahun saja. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang paling aman pokoknya, katanya, main pokoknya dia, pokoknya lebih 1400 tahun, yang pasti tidak sampai 1500 tahun. Nah kaum muslimin, yuk kita coba menghitung dengan hitungan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan umur umat Islam ini lebih dan kurang 1476. Sekarang kita berapa Pak? 1435. Silakan dikurang-kurangi. Berapa sisa yang di depan kita lagi? 41 tahun saja lagi. Lalu umat Islam akan meninggal serentak. 7 tanda besar kiamat akan kita dapati, akan kita temukan. Masya Allah, la haula wa la quwata. Allah. Hitungannya Hijriyah loh. Hijriyah itu mulai dihitung sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah kan? Artinya ada 13 tahun semenjak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, belum kita masukkan dalam hitungan. Artinya yang 41 tadi dikurangi lagi 13. Berapa? Tinggal 28 tahun lebih dan kurang ke depan. Makanya ulama-ulama besar Timur Tengah sekarang mengatakan, memperingatkan manusia semua bahwa kasus pertempuran, peperangan, pembantaian yang terjadi di Suriah hari ini adalah cikal bakal tegaknya khilafah yang terakhir di muka bumi. Karena khilafah akan tegak di Damaskus dan berjayanya nanti di Palestina, kata Rasulullah dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Kaum muslimin yang kami muliakan, Masya Allah, kita sedang menuju akhir zaman. Pak Kiai, Ustadz, kami berat menerima dan mungkin kami tidak percaya. Ya terserah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau percaya imanilah ini, yang tidak mau percaya kufurilah, tidak ada masalah. La ikraha fid din. Seorang hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali, entah apa alasan dan bagaimana caranya, Allah takdirkan pada malam tanggal 31 Februari di Bintulu, Allah datangkan ke masjid Darul Hidayah, berbicara di hadapan hamba-hambanya, menceritakan dengan secara jelas dan terang
hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda alam tentang dekatnya kiamat. Ternyata ada yang tidak percaya, terserah. Tidak ada yang memaksa. Tapi yang percaya, maka ada tawaran berikutnya yang ditawarkan oleh Rasul. Tawaran bahasa Malaysianya benar, tawaran juga. Ada tawaran Rasulullah kepada umatnya. Yang percaya, kalian lakukan ini, kalian lakukan ini, kalian lakukan ini, agar kalian selamat, agar kalian terjaga. Yang tidak percaya, maka dia masih menari-nari di muka bumi ini.